ini kebetulan komplit dari mulai unsur pemerintah kecamatan yang diwakili Bapak Sekam, dari Polsek Lobener yang diwakili langsung Bapak Kanit Reskrim Polsek Lobener, dan juga dari Polani juga diwakili anggota, dan dari PPK langsung yang hadir hari ini adalah Ketua PPK Kecamatan Lobener Bapak Yeli. Yang saya hormati seluruh anggota Panas Kecamatan Lobener yang hari ini hadir semua, Pak Idris Landi dan Pak Wiyaga SD. Yang saya hormati Kasek Panas Kecamatan Lobener yang hari ini double gardan, double fungsi jadi MC. Yang saya hormati seluruh staf Panas Kecamatan yang hari ini memegang tugas masing-masing. Yang saya hormati seluruh PPL yang selalu siaga 24 jam dari mulai tahapan kampanye sampai kampanye terbuka. Yang saya banggakan seluruh rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak dari jajaran pengawas TPS yang sebentar lagi akan menunjukkan jati diri di TPS masing-masing. Baik, sebagai dasar hukum acara Bintang pungut hitung pengawas TPS adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 2015 menjadi undang-undang. Selanjutnya, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 2015 tentang pemilu kada, tentang pilkada. Dan yang terakhir tentang juknis petunjuk teknis dari Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2015 tentang tata cara pengawasan pungut hitung pilkada 2015. Bahwa tujuan dari acara ini yang pertama adalah menjaga integritas proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Yang kedua, menjaga integritas penyelenggara dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, menjaga integritas hasil penghitungan suara yang semuanya akan dibuktikan setelah terlaksananya pemilu pungut hitung tanggal 9 Desember. Dan sebagai bahan informasi untuk rekan-rekan dari pengawas TPS bahwa adanya pengawas TPS adalah sebagai testimoni yang dilanjut bahwa adanya pengawas TPS sebenarnya semacam uji testimoni dari Bawaslu apakah dengan adanya pengawas TPS pengawasan pada pilkada serentak ini lebih efektif dibanding semasa sebelum adanya pengawas TPS. Sehingga kemungkinan ada dua kemungkinan dari hasil kerja 9 Desember 2015. Pertama, ketika hasilnya lebih meningkat daripada pemilu dengan tanpa adanya pengawas TPS, maka kemungkinan besar pengawas TPS akan dipertahankan untuk pemilu berikutnya. Bahkan kemungkinan per TPS bisa ditambah jadi 2 orang apabila hasilnya menurut evaluasi dari Bawaslu lebih ada peningkatan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi ketika tidak ada peningkatan malah lebih buruk atau lebih jelek daripada sebelum ada pengawas TPS, maka nanti dalam undang-undang pengganti Undang-Undang 15 2011 nanti itu pengawas akan dikembalikan ke sistem pengawasan pemilu tahun 1999. Jadi 14 itu hanya instrumen atau hanya pelengkap undang-undang yang ada cuma sampai tingkat Panas Kecamatan. Nanti PPL sama PPS akan dihapus kalau hasilnya ternyata lebih buruk daripada pemilu sebelumnya yang tanpa ada pengawas TPS. Itu pasti begitu. Jadi maka kita berharap dengan adanya pengawas TPS pengawasan akan lebih efektif. Konflik-konflik di tingkat TPS akan cepat diatasi karena orangnya pasti ada di situ pengawasnya dibanding sebelum adanya pengawas TPS. Karena resikonya tadi
Risikonya ketika hasilnya lebih buruk, maka PANOS itu dikembalikan sebagai instrumen saja, sebagai pelengkap saja, bukan sebagai subjek. Nanti adanya cuma sampai tingkat kecamatan, ke bawahnya kita nggak ada. Kalau hasilnya ternyata buruk, gitu. Tapi kalau hasilnya baik, maka harapannya pertama dipertahankan, bahkan ditambah. Untuk TPS bisa jadi 2 atau 3 orang, kalau hasilnya lebih bagus daripada pemilu berikutnya. Artinya testimoni untuk rekan-rekan diuji agar jangan sampai ya sekedar melewati sebulan lah, yang penting tanggal-tanggal lewat dan beres. Yang seperti itu, kita maksimal bekerja karena kita berharap pengawal TPS ini terus dipertahankan, bahkan ditambah, termasuk ditambah honornya juga nantinya. Karena Bawaslu punya kewenangan untuk menghapus atau menambah itu kewenangan Bawaslu. Yang selanjutnya untuk rekan-rekan PPL dari PANOS kecamatan cukup membanggakan dari hasil evaluasi kemarin, dari mulai pengawasan DPS, DPSAP, DPT, kampanye sampai kampanye terbuka. Kita mempunyai poin tersendiri di Bang Bupati dengan adanya beberapa antisipasi dengan adanya rekomendasi yang diakomodir dari TPS ya Pak Yoyon. Yang kemarin kita merekomendasi 200 TKW yang tadinya dicoret agar dimasukkan dalam DP 1. Ternyata alhamdulillah Pak Yoyon respon dimasukkan 155. Ini luar biasa. Ini awal buat Pak Yoyon ini terima kasih sekali. Karena diketahui kecamatan lain belum tentu, kecamatan lain bisa jadi minta 200 dimasukkan dalam DPTP 1, jadi cuma 15 atau 20 yang nggak sampai. Kalau benar udah mencapai 80% di ACC atau disetujui oleh Ketua PPK saudara kita Pak Yoyo. Ini saya juga turut menanggapi, artinya sinergi dengan PPK cukup bagus. Yang selanjutnya kami berharap untuk pengawal TPS agar bisa menunjukkan ke PPL yang telah merekrut atau mengusulkan rekan-rekan menjadi pengawal TPS dengan prestasi yang bagus, seperti halnya PPL yang menunjukkan kinerja baik kepada PANOS kecamatan yang telah merekrut dan menetapkan PPL. Jadi harapannya jangan hanya ke PANOS saja, tapi tunjukkanlah prestasinya ke PPL, karena yang berjasa sehingga ibu bapak ada di sini itu bukan PANOS. Karena peraturan Bawaslu nomor 3 2015 adalah pengawal TPS diusulkan oleh PPL, dan bukan PANOS mencari ke desa-desa, enggak. Makanya tunjukkanlah prestasi kepada PPL yang telah mengusulkan saudara-saudari ke PANOS dengan prestasi tentunya, bukan dengan